Setelah banyak sekali kejadian yang terjadi di bangsa kita, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis moral, ya seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, banyak sekali keinginan dari masyarakat yang menginginkan Presiden Joko Widodo sebaiknya mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Halo, kembali lagi bersama Yusril Izam Hendra. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan sesuatu hal yang kembali menguat di permukaan, yaitu keinginan agar kemudian Presiden Joko Widodo sebaiknya mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Keinginan ini mungkin berasal dari banyak sekali kalangan intelektual, mahasiswa, anak muda intelektual hari ini memang melihat ada semacam ketidakbecusan, ada semacam kegagalan yang dialami oleh kekuasaan kita hari ini, oleh rezim kita hari ini dalam mengontrol ritme bernegara kita. Bukan hanya soal pandemi COVID-19, bukan hanya soal ekonomi, tetapi ada social justice, kemudian hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pejabat negara kita hari ini. Karena di tengah pandemi COVID-19, di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi, justru pejabat negara kita hari ini kemudian berbondong-bondong untuk memperkaya diri sendiri, melakukan tindak pidana korupsi. Dan ini adalah rentetan-rentetan peristiwa yang mengarahkan anak muda, mahasiswa agar kemudian menggaungkan keinginan supaya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri secara terhormat. Ini menjadi penting karena banyak sekali mahasiswa yang menyatakan bahwa sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri secara terhormat daripada mengundurkan diri karena demonstrasi, karena aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Teman-teman semua, kita tahu bahwa keinginan agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri ini adalah bukan sesuatu hal yang berlebihan. Karena mungkin ini adalah hasil akumulasi dari setiap peristiwa yang tidak mampu diselesaikan secara maksimal oleh kekuasaan. Sebut saja misalkan pandemi COVID-19. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 di Indonesia. Sampai hari ini justru pandemi COVID-19 itu meningkat. Tetapi tidak ada semacam keseriusan dari kekuasaan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kemudian muncul pertanyaan, emang apa sih bentuk keseriusan dari kekuasaan itu ketika memang ingin memerangi pandemi COVID-19? Bukannya vaksin sudah ada, kemudian bukannya fasilitas kesehatan kemudian udah disediakan oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Kalau menurut saya pribadi itu saja tidak cukup. Kekuasaan itu harusnya sedari awal melakukan investasi besar di bidang kesehatan. Ketika melihat pandemi ini sebagai suatu masalah, maka harus ada investasi di bidang kesehatan, misalkan seperti kita berupaya untuk menciptakan vaksin sendiri. Kemudian investasi selanjutnya adalah investasi kebijakan yang memang melindungi segenap rakyat Indonesia yang pro kepada rakyat. Kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 ada kebijakan lockdown, ada kebijakan PSBB, ada kebijakan yang terbaru PPKM, dan itu membuat masyarakat kemudian merasa terisolasi, kehidupan mereka tidak bisa normal. Tetapi di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita memberikan keleluasan kepada warga negara asing untuk masuk ke Indonesia, membuka penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Dan banyak sekali justru kasus pandemi COVID-19, kasus positif di bandara itu justru disebabkan oleh banyaknya WNA yang masuk ke Indonesia. Tidak sedikit WNA yang walaupun sudah divaksin di negaranya, sudah dites antigen di negaranya, tetapi masuk di Indonesia positif juga gitu loh. Maksud saya, ketika memang kekuasaan itu mengklaim dirinya sebagai pihak yang sangat serius memerangi pandemi COVID-19, maka disitulah kemudian ada konsistensi kebijakan. Ada kebijakan yang memang bukan hanya menguntungkan pihak lain, tetapi yang harus diuntungkan itu adalah warga negara Indonesia. Karena ketika keadaan-keadaan itu terjadi, maka semacam ada protes di dalam batin warga negara yang mungkin tidak tersampaikan di telinga-telinga kekuasaan hari ini, tetapi bisa kita perhatikan dari aktivitas masyarakat. Mereka memprotes bahwa itu tidak adil gitu loh. Masa warga negara asing bisa masuk Indonesia, tetapi kami dibatasi.
Dan protes-protes itu kemudian berujung pada ketidakpercayaan warga negara kepada kekuasaan. Trust rakyat kepada kekuasaan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini kemudian hilang. Akhirnya banyak sekali kebijakan dari kekuasaan yang tidak diikuti oleh rakyat Indonesia. Anjuran untuk menjaga jarak, kemudian protokol kesehatan, memakai masker, mengisolasi diri di rumah, itu banyak sekali yang tidak diikuti oleh masyarakat. Karena memang dari awal ya, kemudian sampai hari ini, melalui rentetan-rentetan peristiwa itu, rakyat memperhatikan ada semacam tindakan dari kekuasaan untuk seakan-akan mempermainkan rakyat gitu loh. Rakyat Indonesia yang kemudian menjadi korban, rakyat Indonesia yang kemudian dianaktirikan. Dan tidak sedikit juga misalkan ketika PPKM dilakukan ya, ketika aparat negara melakukan pengamanan ya, semacam pengawasan beberapa titik agar kemudian kerumunan itu tidak diciptakan, justru menggunakan cara-cara yang represif. Pemerintah itu harus menggunakan cara-cara yang santun, cara-cara yang memang sesuai dengan kultur masyarakat kita. Bayangkan misalkan ketika kemudian pemerintah menggunakan cara-cara yang represif, kemudian melakukan sita barang dagangan, kemudian menyiram warga masyarakat dengan cara-cara yang saya rasa itu tidak manusiawi, cara-cara yang tidak etis, yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah tindakan-tindakan pengayoman, ya, pemberitahuan-pemberitahuan yang sopan. Saya rasa kalau menggunakan pendekatan yang baik, maka rakyat kita akan mengikuti gitu loh. Sama seperti misalkan ketika cara yang digunakan oleh pemerintah kita melakukan tindakan-tindakan represif, kemudian menyirami penjual pedagang kaki lima, kemudian memarahi mereka, ini kan sesuatu hal yang menurut saya sangat berlebihan. Ada cara-cara lain, ada pendekatan-pendekatan lain yang harusnya ditunjukkan oleh negara kepada warga negaranya, agar kemudian kebijakan dari pemerintah itu diikuti oleh kekuasaan, diikuti oleh warga negara, diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa warga negara Indonesia kalau mendapatkan perlakuan yang manusiawi, perlakuan yang sopan, mereka jauh lebih sopan. Tetapi jangan sampai pejabat negara, pemerintah hari ini menggunakan cara-cara yang represif, akhirnya kemudian ya seperti singa kalau dibangun ini ya mengaum juga kan dia, menggigit gitu loh. Nah, jangan sampai justru keadaan-keadaan ini membuat kita semakin berada pada keadaan-keadaan yang tidak baik. Lagi pula, tindakan-tindakan seperti itu menurut saya adalah sesuatu hal yang berlebihan. Kenapa? Karena ya oke lah, misalkan kalau pemerintah kita hari ini itu melakukan atau melarang warga masyarakat untuk melakukan aktivitas, pedagang kaki lima dibubarkan, gaji dari negara gitu loh. Sampai kemarin pedagang kaki lima kemudian mengeluarkan satu statement yang menurut saya logis juga. Ya, kalau pihak kepolisian itu kan mendapatkan gaji tetap dari negara, sedangkan pedagang kaki lima kalau nggak jualan ya mereka mati gitu loh. Kecuali memang negara menyiapkan itu semua, negara memang mempersiapkan dana-dana yang memang mampu memastikan setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan makanan, setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan kehidupan yang layak di tengah pembatasan sosial yang diterapkan oleh kekuasaan kita. Jangan sampai kemudian uang-uang itu ya akhirnya masuk di kantong pribadi. Ya, kemudian kekuasaan itu seakan-akan berdagang dengan warga negaranya sendiri. Padahal seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa pemerintah yang berkuasa itu adalah tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Tumpah darah dari rakyat Indonesia itu harus dipastikan oleh negara tidak berceceran di mana-mana. Jangankan sampai meninggal dunia, satu tetes darah saja itu harus dipastikan oleh negara terjaga. Ini adalah suatu kehadiran negara. Jangan sampai justru rakyat sebagai pihak yang harusnya diprioritaskan, pihak yang harusnya dilindungi oleh negara, justru mendapatkan tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan yang memang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.